Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Juli Binari, NIM C1A020040. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Octavia dengan NIM C1A020038. Saya Vina Valia dengan NIM C1A020037. Saya Hini Fatmianti dengan NIM C1A020031. Saya Nisa Roman, NIM C1A020043. Nama saya Nadia Nurhidayanti dengan NIM C1A020042. Perkenalkan, saya Hesti Septianingsi dengan NIM C1A020041. Saya Riang Farah Salasa, NIM C1A020039. Kami dari kelompok 4 Ekonomi Makro 2 hendak memaparkan materi mengenai penawaran agregat dan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Penawaran jangka pendek dalam contoh kasus produsen gandum yang pendapatannya berasal dari penjualan gandum untuk membeli barang dan jasa. Jadi ketika harga relatif gandum itu akan tinggi, maka dia akan memproduksi gandum yang lebih banyak dan juga sebaliknya. Masalahnya adalah ketika dia tidak mengetahui harga relatif gandum. Jadi jika ada kenaikan tiba-tiba pada tingkat harga, produsen tidak akan tahu itu perubahan harga relatif untuk gandum saja atau untuk keseluruhan. Jadi biasanya dia akan berasumsi bahwa kenaikan harga relatif juga akan meningkatkan produksi gandum. Persamaan penawaran agregat ini pada jangka pendek juga menyatakan bahwa output itu akan menyimpang dari tingkat alaminya ketika tingkat harga juga menyimpang dari yang diharapkan. A ini merupakan berapa banyak output menanggapi perubahan yang tidak diharapkan, dan 1/A merupakan kemiringan dari kurva penawaran. Selanjutnya ada 3 model utama penawaran agregat, yaitu harga kaku, upah kaku, dan informasi tidak sempurna. Jadi ketidaksempurnaan pasar akan mengakibatkan output perekonomian akan menyimpang dari tingkat alaminya, dan juga kurva penawaran jangka pendek akan miring ke atas bukan vertikal, dan pergeseran permintaan agregat akan menyebabkan tingkat output menyimpang sementara dari tingkat alaminya. Ya, model yang pertama yaitu model harga kaku, disebut juga sebagai kurva penawaran agregat jangka pendek miring ke atas, dan di mana model itu menekankan bahwa perusahaan itu tidak secara instan menyesuaikan harga dalam respon perubahan permintaan. Nah, maka dari itu kita perlu memperhatikan keputusan penetapan harga tiap perusahaan dan agresi keputusan dari mayoritas perusahaan. Dan di sini juga kita perlu melonggarkan asumsi persaingan sempurna, di mana perusahaan itu sekarang sebagai penentu harga, bukan lagi sebagai penerima harga. Nah, keputusan ini tuh tipikal di mana harga yang diinginkan perusahaan itu bergantung pada 2 variabel makroekonomi. Yang pertama, semakin tinggi tingkat harga keseluruhan, maka semakin besar harga produk perusahaan. Yang kedua, tingkat pendapatan yang lebih tinggi itu akan meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan, yang kemudian itu akan menyebabkan semakin tinggi harga yang diinginkan perusahaan. Nah, kemudian kita asumsikan ada 2 tipe perusahaan, sebagian menggunakan harga kaku seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, dan sebagian itu mengumumkan harga berdasarkan kondisi perekonomian yang diharapkan. Nah, dengan persamaan seperti yang tertera di slide PPT, di mana superscript E itu mewakili nilai variabel yang diharapkan. Dan di sini asumsinya disederhanakan, di mana perusahaan itu mengharapkan output pada tingkat alaminya, sehingga penentuan harga di sini itu berdasarkan pada apa yang mereka harapkan perusahaan lain tetapkan. Nah, selanjutnya digunakan juga aturan penetapan harga 2 kelompok untuk menderivasi persamaan penawaran agregatnya. Nah, di sini itu ditemukan bahwa tingkat harga keseluruhan perekonomian itu sebagai rata-rata tertimbang dari harga yang ditetapkan 2 kelompok. Model upah kaku menunjukkan implikasi dari upah nominal kaku pada penawaran agregat. Perhatikan apa yang terjadi pada jumlah output yang diproduksi ketika tingkat harga naik. Yang pertama, saat upah nominal tidak berubah, kenaikan tingkat harga menurunkan upah real, membuat tenaga kerja menjadi lebih murah. Yang kedua, upah real lebih rendah mendorong perusahaan pakai tenaga kerja lebih. Yang ketiga, tenaga kerja tambahan yang ada memproduksi lebih banyak output. Hubungan positif antara tingkat harga dan jumlah output ini berarti kurva penawaran agregat miring ke atas ketika upah nominal tidak mampu menyesuaikan terhadap perubahan tingkat harga, maka terjadi persamaan W sama dengan omega dikali PE. W per PE sama dengan omega dikali PE per P. Persamaan ini menunjukkan upah real menyimpang dari targetnya jika tingkat harga aktual beda dari tingkat harga yang diharapkan. Ketika tingkat harga aktual lebih besar yang diharapkan, upah real kurang dari targetnya. Ketika tingkat harga naik aktual lebih kecil dari yang diharapkan, upah real lebih besar dari targetnya. Asumsi akhir model upah kaku adalah kesempatan kerja ditentukan jumlah tenaga kerja yang perusahaan minta. Keputusan memperkerjakan perusahaan digambarkan oleh fungsi permintaan tenaga kerja, yaitu L sama dengan LD dikali W per P, yang menyatakan semakin rendah upah real, semakin banyak tenaga kerja perusahaan gunakan, dan output ditentukan oleh fungsi produksi Y sama dengan F dikali L. Model upah kaku, kita dapat melihat grafik yang ada di PPT ini. Kenaikan tingkat harga mengurangi upah real untuk upah nominal tertentu yang meningkatkan kesempatan kerja dan output dan pendapatan. Terima kasih. Model ketiga adalah model informasi tak sempurna. Model ini mengasumsikan bahwa pasar berjalan dengan sendirinya, di mana upah dan harga bebas menyesuaikan agar seimbang antara penawaran dan permintaan. Dalam model ini, penawaran agregat antara jangka pendek dan jangka panjangnya berbeda. Hal ini karena adanya kesalahan persepsi secara sementara mengenai harga. Model informasi tak sempurna berasumsi bahwa tiap pemasok
dalam perekonomian memproduksi barang dan mengkonsumsi banyak barang. Karena jumlah barang begitu besar, pemasok tidak dapat mengamati semua harga setiap saat, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mereka memantau harga barang yang mereka produksi, namun tidak memantau secara baik harga yang mereka konsumsi. Karena informasi tak sempurna, mereka kadang bingung antara perubahan tingkat harga keseluruhan dengan perubahan harga relatif. Kebingungan ini mempengaruhi keputusan tentang berapa banyak yang akan mereka tawarkan, dan ini menimbulkan hubungan positif antara tingkat harga dan output dalam jangka pendek. Persamaan ini menjelaskan perusahaan yang mengharapkan harga tinggi dari harga sebelumnya menyebabkan perusahaan lain menetapkan harga tinggi juga. Sehingga PE, yaitu harga yang diharapkan, PE menimbulkan tingkat harga aktual yang tinggi dalam P. Ketika output tinggi, permintaan barang tinggi, perusahaan dengan harga fleksibel itu menetapkan harga yang tinggi, yang menyebabkan tingkat harga tinggi. Dampak output pada tingkat harga bergantung pada proporsi perusahaan dengan harga fleksibel. Jadi, tingkat harga keseluruhan bergantung pada tingkat harga yang diharapkan dan tingkat output. Dalam kurva ini menjelaskan secara jangka pendek dan jangka panjang. Secara jangka pendek, kurva ini menjelaskan harga aktual pada P lebih besar dari tingkat harga diharapkan PE, maka secara alami Y akan naik sepanjang garis penawaran agregat jangka pendek, sehingga didapati persamaan berikut. Secara jangka panjang, ada penyesuaian terhadap tingkat ekspektasi harga, sehingga PE sama dengan P2, di mana P2 berada pada tingkat harga aktual. Kita lihat seiring PE menyamai P, keseluruhan kesenjangan ekspektasi menghilang. Kita dapat kurva penawaran agregat jangka panjang pada kesempatan kerja penuh, di mana Y sama dengan Y. Kurva Phillips dari kurva penawaran agregat. Kurva Phillips dalam bentuk modernnya menyatakan bahwa tingkat inflasi bergantung pada 3 kekuatan. Yang pertama ada inflasi yang diharapkan, yang dilambangkan dengan PE. Yang kedua ada penyimpangan pengangguran dari tingkat alami, yang digambarkan dengan U min UN. Dan yang ketiga ada guncangan penawaran atau mu, di mana ketiga kekuatan ini diekspresikan dalam persamaan inflasi sama dengan inflasi yang diharapkan min beta kali pengangguran siklis ditambah guncangan penawaran. Kurva Phillips dan kurva penawaran agregat menunjukkan hubungan antara variabel real dan variabel nominal yang menyebabkan dikotomi klasik itu tidak berlaku dalam jangka pendek, di mana kurva penawaran agregat lebih tepat untuk mempelajari tingkat output dan harga, sementara kurva Phillips lebih tepat dipakai untuk mempelajari pengangguran dan inflasi. Untuk menganalisis pilihan-pilihan yang dihadapi oleh pembuat kebijakan, kita perlu menetapkan apa penentu inflasi yang diharapkan dengan asumsi seseorang membentuk ekspektasi inflasi berdasarkan inflasi yang baru diamati atau adaptive expectation. Jadi, inflasi yang diharapkan sama dengan inflasi tahun lalu atau Pi sama dengan Pi min 1 min beta U min UN plus nu, yang menyatakan inflasi bergantung pada inflasi masa lalu, pengangguran siklis, dan guncangan penawaran. Simbol P min 1 berarti inflasi memiliki inersia terus bergerak sampai sesuatu menghentikannya. Baik, materi selanjutnya yaitu penyebab naik dan turunnya inflasi. Berdasarkan kurva Phillips, terdapat 2 penyebab naik dan turunnya inflasi. Yang pertama itu terjadi karena adanya pengangguran siklis, di mana ketika terjadi pengangguran siklis, maka akan memberikan dorongan ke bawah pada inflasi. Ketika tingkat pengangguran rendah, maka akan menyebabkan tingkat inflasi menjadi tinggi. Sedangkan ketika tingkat pengangguran tinggi, maka tingkat inflasi akan rendah. Oleh karena itu, penyebab ini dapat disebut sebagai inflasi tarikan permintaan, karena tingginya permintaan agregat dapat mempengaruhi jenis inflasi ini. Yang kedua itu terjadi karena adanya guncangan penawaran. Ketika terjadi guncangan rendah pada penawaran, maka akan mengakibatkan inflasi menjadi tinggi. Sedangkan ketika guncangan yang terjadi pada penawaran tinggi, maka inflasi akan rendah. Oleh karena itu, penyebab ini dapat disebut juga sebagai inflasi dorongan biaya, karena guncangan pada penawaran dapat mendorong biaya produksi. Selanjutnya yaitu trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Dalam jangka pendek, inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang negatif, di mana trade-off inflasi dan pengangguran pada kurva jangka pendek memiliki sifat yang inelastis. Oleh karena itu, pemerintah dapat memilih kombinasi antara inflasi dan pengangguran pada kurva Phillips jangka pendek. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat melaksanakan program penurunan pengangguran tanpa harus menyebabkan peningkatan inflasi. Kurva Phillips mengimplikasikan bahwa terdapat trade-off antara tingkat pengangguran dan inflasi dalam jangka pendek, yang artinya dalam jangka pendek, untuk mengurangi tingkat pengangguran, pembuat kebijakan harus menerima adanya inflasi yang lebih tinggi dan sebaliknya. Selanjutnya adalah contoh kurva Phillips. Mulai pada titik A, di mana stabilitas harga sama dengan 0% dan kesempatan kerja penuh. Sebelumnya, perlu diingat bahwa setiap kurva Phillips jangka pendek didefinisikan oleh kehadiran ekspektasi tetap. Misalnya, ada kenaikan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar yang mengakibatkan kenaikan inflasi tidak diharapkan. Kenaikan inflasi menyebabkan pengangguran menurun dan perekonomian bergerak ke titik B dengan kesempatan kerja yang penuh. Ketika agen ekonomi menyadari tingkat inflasi yang baru, kurva Phillips jangka pendek berakhir di titik C, di mana inflasi diharapkan sama dengan tingkat yang baru, yaitu 5%. Dalam hal ini, jika otoritas moneter memilih mencapai pengangguran lebih rendah lagi, maka akan meningkatkan jumlah uang beredar, misalnya 10%. Maka dari itu, perekonomian bergerak ke titik D, tetapi ada gap dengan inflasi yang diharapkan, yaitu 5%. Namun, ketika ekspektasi menyesuaikan, perekonomian akan mendarat pada titik E, di mana inflasinya sama, yaitu 10%. Rational expectation and the possibility of painless disinflation. Ekspektasi rasional
membuat asumsi bahwa orang menggunakan secara optimal informasi yang tersedia tentang kebijakan pemerintah saat ini untuk meramalkan masa depan. Sebagai contoh, jika masyarakat mengetahui bahwa jumlah uang yang beredar meningkat dan mereka menyadari akan dampaknya dalam peningkatan harga, maka ekspektasi harga juga akan ikut meningkat. Pendukung ekspektasi rasional berpendapat bahwa kurva Phillips jangka pendek tidak secara akurat menunjukkan pilihan yang pembuat kebijakan berikan. Mereka percaya jika pembuat kebijakan bersungguh-sungguh mengurangi inflasi, orang rasional akan memahami komitmen dan menurunkan ekspektasi mereka akan inflasi. Lalu inflasi dapat turun tanpa peningkatan pengangguran dan turunnya output. Hipotesis tingkat alamiah adalah pernyataan bahwa pengangguran pada akhirnya akan kembali pada tingkat alamiahnya, bagaimanapun inflasinya. Fluktuasi permintaan agregat yang mempengaruhi output dan kesempatan kerja hanya dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, perekonomian akan kembali ke tingkat output, kesempatan kerja dan pengangguran akan dijelaskan dalam model klasik. Histeresis adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh yang berlangsung lama dari tingkat alamiah. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.